Kalau kalian males denger gua ngomong, mending kalian langsung masuk ke website Majalah Sunday. Nah, kalian buka di dunia remaja, lalu kalian pilih yang kalian mau baca. Hai para pejuang SMA dan SMK di luar sana, selamat datang di podcast Majalah Sunday, tempat kita ngobrol santai tentang masa depan dan kehidupan masa remaja. Aku Jason, suara dari Majalah Sunday yang bakal nemenin kalian di segmen Bangku Remaja. Tapi sebelum kita mulai, gue mau tanya sesuatu. Seperti biasa gue nanya-nanya, pernah nggak kalian ngerasa tiba-tiba nyaman banget cerita ke orang yang baru kalian kenal di online? Entah di Discord, Twitter, TikTok Live, atau bahkan di kolom komentar. Kayak nggak ada filter, nggak ada rasa takut, dan enak aja gitu. Kalau kalian pernah, kalian nggak sendirian. Dan justru itu yang mau kita bahas di hari ini. Soal oversharing ke orang asing lewat gadget dan kenapa hal yang kelihatan sepele itu bisa berdampak serius ke kesehatan mental kita. Ada fenomena psikologi namanya online disinhibition effect. Nah, kita lebih terbuka dan berani ngomong di balik layar karena nggak ada tatapan mata, nggak ada awkward, nggak ada yang namanya malu. Nah, rasanya tuh aman, tapi ngerasa aman inilah, apakah benar-benar aman? Itu dua hal yang berbeda. Dan itu disitulah oversharing mulai terjadi tanpa kita sadari. Beberapa hal yang paling sering overshare ke orang asing lebih tepatnya, ada yang mereka sampai kasih tahu nama lengkap mereka, nama sekolah mereka, lokasi alamat mereka, foto dengan background yang ketahuan tempatnya, sampai curhat soal kondisi mental yang sangat dalam, apalagi kondisi dia saat itu. Yang terakhir itu yang paling tricky. Nah, kayak contohnya kalimat yang kayak kamu satu-satunya yang ngertiin aku. Nah, itu bahaya tuh. Yang padahal baru kenal 1 minggu di internet, itu udah jadi red flag yang besar. Karena orang yang punya niat buruk justru bergerak di momen yang paling vulnerable. Mereka pura-pura jadi support system terbaik sampai suatu saat mulai minta sesuatu, foto, uang, atau data pribadi. Itu yang paling ditakutin. Karena kita udah terlanjur percaya, jadi kita susah bilang enggak. Sampai kita tuh gak enakan. Dampaknya bukan cuma soal keamanan data. Ada yang namanya emotional dumping dependency. Nah, kita kebiasaan curhat ke stranger karena ngerasa lebih bebas. Tapi lama-lama kita jadi jauh dari orang-orang di sekitar kita yang beneran peduli. Dan kalau hubungan online itu berakhir buruk, dimanipulasi, diblokir, atau dijadikan bahan ancaman, efeknya ke self-esteem. Bisa banget dalam keadaan yang ada rasa malu, ada pertanyaan, kok gue bisa sebodoh itu ya? Nah, itu udah sampai di titik yang dia baru sadar. Dampaknya bukan cuma soal keamanan data. Ada yang namanya emotional dumping dependency. Kita kebiasaan curhat ke stranger karena terasa lebih bebas. Tapi lama-lama kita jadi jauh dari orang-orang di sekitar kita yang beneran peduli. Dan kalau hubungan online itu berakhir buruk, kita bisa dimanipulasi, kita bisa diblokir, atau dijadikan bahan ancaman. Efeknya ke self-esteem. Bisa dalam banget. Ada rasa malu, ada pertanyaan, kok gue bisa sebodoh itu ya. Nah, itu udah di titik dimana kita itu baru sadar. Tapi gue yakin nih, gue bakal bilang langsung ke lu, itu bukan salah kalian. Yang salah adalah orang yang memilih memanfaatkan kepercayaan kalian. Jangan internalis salah, rasa bersalah itu. 3 filter simple sebelum share sesuatu ke orang yang belum benar-benar kalian kenal. Yang pertama, apakah info ini bisa dipakai melawan gua? Kalau iya, tahan dulu. Yang kedua, pertahankan kita video call atau ketemu di dunia nyata. Kalau belum, itu masih zona waspada. Yang ketiga, apakah orang ini benar atau pernah bikin gua uncomfortable karena orang yang genuinely care apa guys ngomong apa gua? Karena orang yang genuinely care itu nggak akan pernah push boundaries dari kita.
Dan kalau kalian lagi butuh curhat tapi nggak ada yang bisa dipercaya, jangan lari ke stranger dulu. Reach out ke konselor sekolah. Itu yang paling gampang ya. Atau hubungi ya teman-teman kalian yang bisa diajak ngobrol santai, yang bisa diajak ngopi di warkop depan atau gimana. Ada yang profesional dan siap membantu kalian, yaitu ada orang tua kalian dan guru kalian atau orang yang lebih tua. Oke, kita sampai di sini penghujung episode hari ini. Satu hal yang paling penting buat gua, sampaikan connection itu penting, tapi keamanan diri kalian jauh lebih penting. Boleh punya teman online, boleh kenal orang baru, tapi lakuin dengan boundaries yang jelas dan kepala yang dingin. Itu sih yang paling penting. Dan buat kalian yang lagi struggling sekarang, yang mungkin ngerasa kesepian atau pernah jadi korban di situasi yang tadi gue ceritain, kalian nggak sendirian. Bantuan itu ada dan kalian layak untuk mendapatkannya. Oke, sekian dulu dari gua. Terima kasih. Bye bye.